Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 767. Oke, langsung usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang, tetua tertinggi dari klan naga, setelah dia meloloskan diri dari Cailin, menyusul Soyen dan kemudian dia menghadangnya, sehingga membuat Soyen tidak bisa masuk ke dalam makam naga. Pandangan mata dari orang tua ini melihat ke arah Soyen dengan cara yang sangat kejam. Lalu dia mengatakan, sebenarnya hanyalah sekelompok semut yang tidak paham arti kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun juga, menurut tetua tertinggi dari klan naga ini, Soyen hanyalah seorang pemuda yang kurang pengalaman, dan bagaimana bisa dibandingkan dengan dirinya yang telah selamat dari reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya. Tetua tertinggi dari klan naga ini bukanlah orang yang bodoh. Meskipun rencana dari Soyen dan juga yang lainnya cukup sempurna, tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman tetua ini. Soyen menyipitkan matanya dan kemudian dia melihat pada makam naga yang berada di belakang tetua tertinggi tersebut. Lalu Soyen berkata dalam hatinya, sepertinya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalam makam naga. Karena aku tidak mampu menemukan apapun di dalam sana menggunakan persepsi jiwaku. Struktur bagian dalam dari makam naga ini sangat misterius. Meskipun kekuatan jiwa Soyen cukup luar biasa, tapi mustahil bagi dirinya untuk melihat keadaan di dalam sana. Karena ketika Soyen melancarkan kekuatan jiwanya untuk melakukan sebuah penyelidikan, tiba-tiba saja kekuatan itu ditelan oleh sesuatu yang cukup misterius, dan ini benar-benar tidak memperbolehkan Soyen menyelidiki apa yang berada di dalam makam tersebut. Tetua Agung tertinggi ketika diabaikan oleh Soyen, tiba-tiba saja dia berkata, aku sebenarnya tidak ingin membunuh dirimu, tapi sayangnya kau telah terlalu ikut campur banyak hal dan juga telah mengetahui masalah dari klan naga. Maka dari itu kau harus mati. Telapak tangan dari tetua tertinggi ini segera diangkat, lalu sebuah cahaya kuning yang cukup menyilaukan ini muncul bersama dengan raungan naga di dalamnya. Tidak butuh waktu yang lama, sinar cahaya kuning ini telah memenuhi kosongan di sekitar Soyen, dan kemudian bayangan naga kuning ini telah muncul dari cahaya kuning tersebut. Kekuatan dari naga kuning itu bahkan telah membuat esensi darah dari Raja Naga Emas di dalam tubuh Soyen bergejolak untuk sesaat. Hal ini membuat hati dari Soyen sedikit gelisah, tidak terkendali. Seolah-olah esensi darahnya akan keluar dan kemudian menghajar naga kuning ini. Detik berikutnya Soyen melirik ke arah belakang dan dia telah menemukan bahwa pertempuran di belakang sana terjadi cukup sengit. Raut wajah Soyen telah berubah menjadi sangat serius. Dia jelas bisa merasakan bahwa naga kuning yang telah dikeluarkan oleh tetua tertinggi klan naga ini adalah sesuatu yang luar biasa, meskipun tidak sehebat transformasi Dewa Naga. Ketika Soyen berpikir akan melawan naga kuning ini menggunakan transformasi Dewa Naga, dia pun mengurungkan niatnya karena Soyen memahami bahwa transformasi Dewa Naga merupakan teknik rahasia utama dari klan naga. Kecuali dalam situasi yang paling kritis, Soyen tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Apalagi jika sampai hal itu terungkap di dalam tempat ini, maka pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi Raja Naga Emas. Soyen tidak takut dengan naga kuning yang telah dipanggil oleh tetua tertinggi. Dia kemudian berkata, tetua tertinggi dari klan naga, sebelum aku mati, bolehkah aku mengetahui siapa nama dari tetua ini? Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun mengaktifkan 9 api suci yang berada di dalam tubuhnya, dan kemudian hal seperti itu segera berkobar di tubuh dari Soyen. Tetua tertinggi itu pun segera tersenyum pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, perkenalkan, aku adalah tetua tertinggi dari klan naga. Nama asliku adalah Tetua Longfong. Bocah sialan, sekarang terimalah kematianmu. Pilar cahaya Dewa Naga, segel bocah itu untukku. Tetua tertinggi Longfong ini melambaikan telapak tangannya dan kemudian naga kuning kini telah berlika-liku meluncur ke arah dari Soyen. Hal itu membuat ruang kosong di sekitar Soyen telah langsung terpenjara dan kemudian menimbulkan tekanan yang sangat dahsyat. Hal ini bahkan membuat tulang-tulang dari Soyen rasanya seperti akan diremukkan. Jika Soyen tidak mempelajari transformasi Dewa Naga dan juga ditempa
Menggunakan darah Raja Naga Emas, mungkin tubuhnya sudah hancur menjadi debu. Soyen kemudian menyipitkan matanya. Kekuatan api suci yang berkobar di tubuh dari Soyen ini juga telah dilepaskan. Lalu dar bertabrakan dengan naga kuning tersebut, menimbulkan suara ledakan yang sangat memukau. Pada akhirnya, kekuatan api suci yang telah dilepaskan oleh Soyen mampu memukul mundur naga kuning ini. Raut wajah dari tetua tertinggi Longfeng cukup terkejut ketika menyaksikan adegan seperti itu, dan kemudian dia mengatakan, prestasi dari api suci memang cukup luar biasa, tapi apakah kau bisa menerima seranganku berikutnya? Bocah kecil, matilah kau. Tetua Longfeng kembali melambaikan telapak tangannya, dan kali ini beberapa jejak yang cukup rumit telah muncul di dalam tubuh dari naga kuning. Hal itu kembali meluncur menuju ke arah Soyen dan memberikan aura ganas yang jauh lebih menakutkan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Alis dari Soyen kali ini telah langsung menegang. Dia tidak punya banyak pengalaman untuk bertarung melawan klan naga yang kuat. Apalagi saat ini yang dia lawan adalah tetua tertinggi dari klan naga itu sendiri. Kebanyakan petarung kuat dari klan naga memiliki tubuh fisik yang tidak tertandingi, dan karena minimnya pengalaman dari seorang Soyen, dia tidak dapat menemukan cara yang ampuh untuk menghadapi tubuh fisik dari naga kuning dan juga tetua Longfeng. Tiba-tiba saja Soyen menyipitkan matanya, karena sekali lagi dia merasakan gejolak darah naga emas yang berada di dalam tubuhnya. Hal ini membuat Soyen kemudian mengatakan, kekuatan darah dari paman Raja Naga Emas semakin bergejolak. Aku khawatir sesuatu telah terjadi di dalam makam naga ini. Jika aku terus seperti ini, maka keadaannya pasti akan segera berubah. Tidak. Aku harus segera memikirkan cara yang efektif untuk bisa mengalahkan orang tua ini. Soyen kembali mengerahkan kekuatan api suci yang berada di dalam tubuhnya. Namun kali ini dia tidak menyadari bahwa sebenarnya ada fluktuasi energi yang cukup abnormal mulai aktif di dalam tubuhnya, dan itu berasal dari batu giok Kaisar Kuno Tose. Benda itu telah dipecah oleh Soyen dan dibagikan pada Sun Er, Cailin, Guyuan, dan juga senior Sukun. Dengan adanya fluktuasi seperti itu, kemungkinan ada orang lain yang masih memegang batu giok Kaisar Kuno Tose untuk saat ini, dan satu-satunya orang yang pergi dengan Soyen pada saat itu dan belum ditemukan hanyalah Sukun, ayah dari Xian. Mungkinkah orang itu berada di sekitar dari klan naga ini? Kita berpindah ke tempat dari Raja Naga Api. Pertempuran sengit juga telah dilakukan olehnya, dan kali ini sesekali pandangan mata Raja Naga Api melihat ke arah Soyen, lalu dia berkata, sejak kapan orang tua itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan? Meskipun kekuatan dari tetua tertinggi Longfeng berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9, namun di antara beberapa tetua tertinggi yang lainnya, dia hanyalah berada di peringkat paling rendah. Namun kali ini sisik-sisik naga perak yang berada di tubuh tetua Longfeng seolah-olah memancarkan fluktuasi yang membuat Raja Naga Api menjadi tidak nyaman. Raja Naga Baxia juga menyadari keseriusan tentang masalah ini dan tidak bisa ditunda. Dia pun kemudian berkata pada Raja Naga Api, murid yang paling disukai oleh kakak Raja Naga Emas, dia sebenarnya mampu menanding kekuatan dari tetua tertinggi Longfeng. Luar biasa, gadis Yun Yun. Mari kita gabungkan kekuatan dan kemudian selesaikan masalah yang berada di dalam tempat ini, lalu memberikan bantuan pada Soyen. Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian kali ini mereka telah langsung menggunakan kekuatan tertinggi masing-masing. Yun Yun segera berteriak, pedang Kaisar Surgawi Taiji, kekuatan inti Dewa Bunga. Raja Naga Baxia juga telah mengeluarkan kekuatan airnya, sementara Raja Naga Api juga telah mengeluarkan kekuatan api merahnya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Naga ke-8 dan juga 3 raja yang lainnya kemudian mengatakan, apakah kalian ingin menyelesaikan urusan di dalam tempat ini kemudian kabur? Bagaimana bisa semudah itu? Akhirnya dipimpin oleh Raja Naga ke-8, mereka berempat juga mengeluarkan kekuatan masing-masing, dan kemudian benturan yang luar biasa pun terjadi antara Raja Naga Api, Raja Naga Baxia Yun Yun, dan juga kelompok Raja Naga ke-8. Kita kembali ke tempat dari Soyen berada.
Serangan berikutnya yang telah dilancarkan oleh tetua tertinggi Longfeng ini kembali bisa diatasi oleh Soyen menggunakan kekuatan api suci miliknya. Kemudian hal itu membuat tetua Longfeng melihat pada Soyen sambil mengatakan, kekuatanmu memang luar biasa, tapi sayangnya kau tidak akan pernah bisa menghancurkan pertahanan dariku. Sebanyak apapun api suci yang kau miliki, itu hanyalah buang-buang waktu saja. Tapi kau tidak perlu khawatir, tetua agung ini tidak akan melenyapkanmu. Aku hanya akan menangkapmu dan juga memenjarakan dirimu di dalam penjara naga selamanya, supaya kau mendapatkan hukuman dari Raja Naga Perak. Setelah mengatakan hal seperti ini, sisik-sisik perak yang berada di tubuh dari tetua Longfeng bersinar terang, bahkan kakinya juga memancarkan cahaya keperakan yang sangat samar. Lalu, hal itu menghasilkan sebuah fluktuasi yang kali ini telah mengalir ke dalam tubuh dari naga kuning. Pandangan mata dari naga kuning ini sekali lagi menatap Soyen dengan niat yang sangat menakutkan. Sementara Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini, dia pun hanya tersenyum sambil mengatakan, karena kau begitu percaya diri, maka aku akan menunjukkan padamu arti kekuatan yang sesungguhnya. Ada perasaan kagum di dalam hati dari tetua Longfeng. Seolah-olah memang ada sesuatu di dalam tubuh dari Soyen yang memberikan tekanan kuat pada dirinya. Dan bahkan kekuatan semacam ini tidak bisa ditolak. Sebuah senyuman muncul di wajah dari tetua Longfeng dan kemudian dia mengatakan, jika kau benar-benar bisa mengalahkanku, aku akan mengakui bahwa kau adalah generasi muda yang paling hebat dan aku juga tidak akan malu. Tapi sepertinya hal itu sangatlah mustahil. Alasan kenapa tetua Longfeng mengatakan hal seperti ini, karena dia yang selama ini setia kepada Raja Naga Perak telah mendapatkan sebuah keuntungan yang luar biasa. Dan keuntungan itu sendiri adalah sesuatu yang telah dia tanamkan ke dalam kakinya. Benda yang berada di dalam kaki dari tetua Longfeng ini bahkan mampu membuatnya bersaing dengan seseorang yang berada di reinkarnasi ke-9 yang asli. Apalagi hanya melawan Soyen, bocah dengan kekuatan puncak reinkarnasi 8. Itu tidak ada artinya. Meskipun tetua Longfeng ini sangat benci dengan Soyen, tapi dia juga merupakan orang yang sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko yang cukup berbahaya. Dengan kekuatan yang berada di dalam kakinya, kali ini disalurkan pada telapak tangan dan kemudian dia membentuk sebuah segel tertentu. Sebuah energi kembali dikirimkan pada naga kuning yang membuatnya meraung dan kemudian tetua Longfeng ini segera berkata, kekuatan naga menutup matahari. Tidak butuh waktu yang lama, ekor naga kuning kini telah langsung berayun dan berubah seperti pisau yang sangat tajam. Hal itu dengan cepat akan menyerang titik vital dari seorang Soyen. Serangan bertubi-tubi dari naga kuning ini terpaksa membuat Soyen hanya bisa bertahan sambil terus bergerak mundur. Soyen merasa ada yang aneh dari tubuh tetua Longfeng, dan kali ini pandangan mata dari Soyen melihat ke arah kakinya, di mana kaki kanan dari orang ini memiliki warna yang berbeda, seperti warna kristal perak. Fluktuasi yang cukup menakutkan terpancar dari dalam kaki kanan itu. Tiba-tiba saja Soyen pun langsung berteriak, kekuatan api suci 6 jalur psikis. Tidak butuh waktu yang lama, api suci yang berada di dalam tubuh dari Soyen pun telah langsung melonjak. Energi agung yang berada di dalamnya terbagi menjadi 6 bagian, dan kemudian hal itu berubah menjadi bayangan hitam di sekitar naga kuning. Menyaksikan bayangan-bayangan hitam ini membuat pandangan mata dari tetua Longfeng sedikit menyipit. Lalu dia mengatakan, trik macam apa yang dilakukan oleh bocah tersebut? Tangan dari tetua Longfeng kembali membentuk sebuah segel tertentu, dan kali ini cahaya redup berkedip dari kaki kanannya. Sementara Soyen segera berkata, jalan neraka, jalan binatang, kekuatan 6 jalan, hentikan naga itu untukku. Sambil melakukan teknik dari api suci ini, pandangan mata dari Soyen terus menyaksikan ke arah kaki kanan dari tetua Longfeng.
Sepertinya kelemahan dari orang ini berada di kaki kanannya tersebut. Selama Soyen bisa menghancurkan kaki kanan itu, kemungkinan Tetua Longfeng akan bisa dikalahkan. Tiba-tiba saja 6 bayangan yang telah dibentuk oleh Soyen kini mampu mengatasi kekuatan naga kuning. Hal itu membuat Tetua Longfeng hanya bisa berkata dengan penuh kemarahan, "Bagaimana mungkin seekor semut seperti dirimu bisa bersaing dengan kekuatan ras naga sepertiku?" Dengan penuh penyesalan, "Pergilah kau ke neraka." Tetua Longfeng mengangkat kakinya dan kemudian dia segera berbalik. Ruang yang berada di sekitarnya benar-benar beriak. Aura yang sangat berbahaya secara perlahan muncul dan itu bahkan menyebar di seluruh tempat ini. Medan perang yang awalnya berisik berangsur-angsur menjadi sunyi ketika semua orang merasakan adanya aura dari tempat pertempuran Soyen melawan Tetua Longfeng. Pandangan mata dari banyak orang yang cukup panik kini melihat ke arah yang sama. Yun Yun yang awalnya acuh tidak acuh sekarang telah memiliki sebuah kemarahan dan kemudian dia mengatakan, "Sungguh gerombolan lalat yang sangat menyebalkan." Kali ini kelompok dari Yun Yun yang dipimpin Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baxia telah mampu dilawan oleh kelompok yang dipimpin Raja Naga Kegelapan. Sementara di sisi lain situasi dari Soyen semakin berbahaya. Jika mereka terus terjerat dengan 4 Raja Naga ini, maka kelompok Yun Yun tidak akan pernah bisa memberikan bantuan pada Soyen. Detik berikutnya tubuh dari Tetua Longfeng menghilang seketika. Hal itu membuat Soyen menjadi sangat waspada dan kemudian dia berkata, "Seharusnya orang itu sebentar lagi akan muncul di sampingku." Soyen setelah mengatakan hal seperti ini, dia memutar tubuhnya dan kemudian Soyen juga melakukan sebuah pukulan pada ruang kosong yang ada di sebelahnya dan tiba-tiba saja degar, sebuah benturan ini telah terjadi. Tubuh dari Soyen sekarang terpental mundur. Detik berikutnya Tetua Longfeng kembali menghilang dan dia muncul di belakang dari Soyen. Hal ini membuat Soyen yang sudah waspada kembali melakukan tinjuan dan akhirnya degar, Soyen pun kembali terpental. Kali ini Soyen benar-benar terpuruk. Jika terus menahan serangan dari Tetua Longfeng menggunakan tubuh fisiknya, mungkin Soyen akan hancur dalam beberapa pukulan lagi. Tidak ingin melakukan hal seperti itu, pada akhirnya Soyen terpaksa menggunakan transformasi Dewa Naga. Seluruh tubuh dari Soyen langsung ditutupi oleh sisik naga. Menyaksikan hal seperti ini membuat Tetua Longfeng dengan penuh keterkejutan. Dia pun mengatakan, "Kau sebenarnya mampu menguasai transformasi Dewa Naga. Dirimu adalah orang luar dan kau mengembangkan teknik tertinggi dari klan naga. Dasar pencuri, kau benar-benar pantas mati hari ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, tubuh dari Tetua Longfeng kembali melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Soyen dan dia akan memberikan pukulan yang telak pada titik vital Soyen. Bahkan jika Soyen telah berkultivasi menggunakan transformasi Dewa Naga, dia pasti tidak akan pernah mampu menahan pukulan keras dari Tetua Longfeng, di mana kekuatan dari pukulan ini berasal dari kekuatan gabungan Raja Naga Perak dan juga sebuah benda misterius yang berada di dalam kakinya. Detik berikutnya, dadar. Tubuh dari Soyen telah dihantam bertubi-tubi oleh tendangan, tinjuan, dan juga sikutan Tetua Longfeng tersebut. Sisik-sisik naga yang telah menyelimuti tubuh dari Soyen kali ini tampaknya retak dan juga rontok satu persatu. Soyen merasa cukup mustahil bisa bertahan melawan Tetua Longfeng ini. Namun Soyen yang tidak ingin menyerah, dia pun kemudian mengumpulkan energi yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Kali ini, sebuah lingkaran cahaya keemasan dengan cepat mengalir di dalam tubuh dari Soyen. Lalu, tangan dari Soyen berubah menjadi cakar naga. Dia juga mengeluarkan kekuatan petir dari dalam tubuhnya. Hal ini langsung berubah menjadi panah petir. Ketika Soyen menarik anak panah tersebut, tubuh dari Tetua Longfeng telah cukup dekat dengan dirinya dan belum sempat Soyen melepaskan anak panah petirnya, tiba-tiba saja tendangan dari Tetua Longfeng kembali mengenai dirinya sehingga panah petir itu pun berhasil digagalkan.
Menghadapi serangan yang cukup mengerikan dari tetua Longfeng ini, Soyen pun kemudian mengayunkan tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga sambil berteriak, "Kekuatan cakar naga!" Pada saat cakar naga itu akan mengenai tubuh dari tetua Longfeng, tiba-tiba orang tua ini berpindah dalam seketika dan dia mengayunkan telapak tangannya membuat naga kuning kembali melesat dan berhantaman dengan cakar naga yang membuatnya langsung boom, menimbulkan ledakan di dalam tempat ini. Aura dari ledakan itu sendiri menghantam tubuh dari Soyen dan lagi-lagi membuatnya terpental mundur cukup jauh. Berbagai retakan yang cukup mencolok kini terlihat di sisik naga dari Soyen. Bahkan Soyen juga langsung memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Menyaksikan apa yang menimpa Soyen membuat tetua Longfeng tiba-tiba saja tertawa. Bahkan jika kau memiliki warisan sejati dari Raja Naga Emas serta mengendalikan banyak api suci dalam pandangan mataku, kau tidak lebih dari semut. Setelah mengatakan hal seperti ini, sekali lagi sebuah cahaya menyilaukan muncul di kaki dari tetua Longfeng. Hal itu bahkan menjadi lebih intens. Soyen yang belum menyerah, dia pun segera mengusap cairan merah yang berada di sudut mulutnya sambil mengatakan, "Ini belum berakhir, rasakanlah kekuatan jari petir." Seketika Soyen menggunakan kitab suci Kaisar Petir dan dia melambaikan telapak tangannya ke arah langit. Tidak butuh waktu yang lama, petir kini telah muncul dari langit dan kemudian hal itu berubah menjadi jari petir raksasa. Serangan ini pun meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari tetua Longfeng dan juga naga kuning yang berada di bawah. Akhirnya, naga kuning pun kembali melesat untuk menghadapi jari petir itu dan menimbulkan ledakan yang dahsyat. Pertempuran di tempat lain telah langsung berhenti ketika mereka semuanya menyaksikan ledakan yang luar biasa dari tempat pertempuran Soyen berada. Pandangan mata dari keempat Raja Naga yang merupakan kelompok Raja Naga kegelapan kini telah melonjak hebat dan kemudian dia mengatakan, "Apakah ini adalah kekuatan dewa?" Bocah muda itu tidak diketahui asal-usulnya, tapi sebenarnya dia mampu bertarung melawan tetua Longfeng yang merupakan tetua tertinggi klan naga. Sungguh mengerikan. Sementara Xiao Xuan dengan pandangan mata yang cukup bangga, dia pun mengatakan kekuatan dari bocah ini benar-benar menakutkan. Xiao Xuan hanya bisa tersenyum iri. Namun kali ini secara perlahan kekhawatiran muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun juga yang dilawan Soyen adalah tetua tertinggi dari klan naga. Orang itu pengalaman bertempurnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Soyen yang merupakan generasi muda. Meskipun begitu, Xiao Xuan selalu memiliki sebuah kepercayaan di dalam hatinya kepada seorang Soyen bahwa keturunannya ini adalah orang yang selalu bisa membawa sebuah keajaiban dan tidak ada apapun di dalam dunia ini yang bisa menahan pergerakan dari Soyen. Hanya saja Xiao Xuan tidak tahu cara apa lagi yang dimiliki Soyen untuk bisa mengalahkan tetua tertinggi Longfeng. Fluktuasi energi panas yang terus menyebar menyebabkan banyak orang yang berada di dalam tempat ini merasakan sensasi seperti mati rasa. Bahkan pandangan mata mereka dengan jelas menemukan bahwa masih ada dua sosok di dalam pusat ledakan yang cukup menakutkan itu. Dan tampaknya betapapun dahsyatnya kekuatan menghancur dari ledakan tersebut tidak mampu mengguncang tubuh dari keduanya. Asap hitam yang cukup tebal pun mengepul dan detik berikutnya terdengarlah suara dari tetua Longfeng. Dengan kekuatan puncak reinkarnasi tingkat ke-8, kau mampu mengeluarkan kekuatan tempur sebesar ini. Harus kuakui bahwa dirimu adalah orang pertama di bawah tingkat reinkarnasi ke-9 yang bisa bertarung melawan diriku sejak zaman kuno. Bakat serta kekuatanmu, aku khawatir jika kau terus dibiarkan untuk tumbuh, maka kau akan menjadi orang terhebat di dalam dunia ini. Namun sekarang, sayangnya kau bertemu denganku dan aku tidak akan pernah membiarkanmu terus berkembang. Kau juga harus mengetahui perbedaan antara puncak reinkarnasi ke-8 dan juga setengah langkah reinkarnasi ke-9. Kesenjangan itu bagaikan jurang yang tidak bisa diatasi. Di sisi lain,
Soyen tadi sudah mengeluarkan sebuah serangan yang cukup menakutkan, tapi lagi-lagi tidak mampu melukai tubuh dari tetua Longfeng ini. Tampaknya berbagai serangan yang diluncurkan oleh Soyen menghilang begitu saja ketika bersentuhan dengan kekuatan aneh yang terpancar dari dalam kaki tetua Longfeng. Tidak lama kemudian, kaki dari tetua Longfeng bersinar dengan cahaya menyilaukan dan seolah-olah beberapa benda kuno melonjak di dalamnya. Fluktuasi seperti ini juga menyebar di seluruh tempat ini yang tiba-tiba saja membuat raut wajah dari Raja Naga Api, Raja Naga Baxia, Raja Naga Kegelapan, dan juga Raja Naga yang lainnya menjadi cukup aneh. Raja Naga Api tiba-tiba saja berkata, "Tunggu, fluktuasi ini sebenarnya adalah tulang naga." Raja Naga Api kemudian berteriak, "Longfeng, kenapa kau memiliki tulang naga agung? Hanya dengan kekuatanmu yang berada di setengah reinkarnasi ke-9, bagaimanapun juga tulang naga agung di dalam klan naga kita adalah sebuah hadiah yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah mencapai tingkat puasi reinkarnasi ke-9. Pandangan mata Raja Naga Api melihat pada sesuatu yang berkedip di kaki kanan dari tetua Longfeng, dan di dalam kaki kanan itu terdapat sepotong tulang berwarna kuning yang memancarkan aura mengerikan. Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia melihat pada tetua Longfeng sambil mengatakan, "Ternyata kau memiliki tulang naga agung. Pantas saja kesombonganmu luar biasa. Apakah ini adalah hadiah yang diberikan Raja Naga Perak untukmu?" Melihat tulang naga agung di kaki dari tetua Longfeng itu membuat darah Raja Naga Emas yang berada di dalam tubuh Soyen kembali bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Seolah-olah hal ini akan segera keluar lalu melahap tulang naga agung tersebut. Kekuatan darah Raja Naga Emas mungkin jauh lebih dahsyat jika dibandingkan dengan tulang naga agung itu sendiri. Hanya saja Soyen belum sepenuhnya mampu mengendalikan darah dari Raja Naga Emas. Jika hal ini dipaksakan, maka kekuatan penghancur yang berada di dalamnya akan mengguncang tubuh dari Soyen, dan akibatnya tidak terbayangkan. Raut wajah Raja Naga Baxia juga telah berubah menjadi sangat serius, dan kemudian dia berkata, "Pantas saja kau sangat melindungi Raja Naga Perak karena dirimu telah diberikan hadiah sebesar ini. Tapi Raja Naga Perak pantas dihukum cepat atau lambat. Seseorang yang memiliki tulang naga agung hanyalah para Raja Naga. Namun mereka juga bisa menciptakan tulang naga agung yang lainnya, dan hal ini hanya akan diberikan kepada para tetua atau orang-orang di dalam klan naga yang kekuatannya sudah mencapai tingkat 3/4 reinkarnasi ke-9. Dengan merujuk pada aturan tersebut, seharusnya tetua Longfeng belum pantas mendapatkan tulang naga agung. Tapi karena kesetiaannya kepada Raja Naga Perak, dia diberikan hadiah terlalu cepat. Dan orang yang memiliki tulang naga agung ini akan bisa membuat kekuatan tempurnya meningkat berkali-kali lipat. Contohnya di dalam Perang Dunia Pertama Raja Naga Emas, yang merupakan kekuatan tertinggi dari klan naga. Saat itu, dia hanya berada di puncak reinkarnasi ke-9, tapi dengan menggunakan kekuatan dari tulang naga agung yang berada di dalam tubuhnya, serta kekuatan transformasi Dewa Naga, Raja Naga Emas mampu meluncurkan serangan yang begitu dahsyat dan memukul mundur pemimpin ras jahat asing. Inilah kengerian dari tulang naga agung. Selanjutnya pandangan mata dari tetua Longfeng melihat ke arah Soyen sambil berkata, "Bocah kecil, yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang, dan kau tidak pantas bicara omong kosong seperti itu. Kau harus tahu, tulang naga agung yang aku dapatkan itu adalah milik Raja Naga Tianyu. Kekuatan pertahanan serta daya penghancurnya tidak tergoyahkan oleh kekuatanmu. Bahkan jika kau memiliki banyak api suci, kali ini tunggulah keberhasilan dari Raja Naga Perak, dan semuanya akan mendapatkan hukuman darinya." Ketika berkata seperti ini, pandangan mata dari tetua Longfeng penuh dengan kegilaan. Kakinya sekali lagi bergetar, dan kemudian kekuatan naga yang dahsyat mengguncang langit meletus dari dalamnya. Hal itu telah menyebabkan tubuh dari banyak para naga yang berada di dalam tempat ini merasakan tertekan. Di bawah paksaan seperti itu, hanya para Raja Naga seperti Raja Naga Api, Raja Naga Baxia, dan juga yang lainnya yang tidak terancam. Dan bahkan ada
tanda-tanda perlawanan dari dalam tubuh para Raja Naga ini. Amarah yang cukup mendalam telah muncul dalam pandangan mata Raja Naga Api, dan kemudian dia berteriak. Raja Naga Tian Yu merupakan salah satu yang terkuat di antara klan naga kita. Di awal Perang Dunia Pertama, kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi semi ke-9, dan setelah kematiannya, dia meninggalkan tulang naga agungnya itu. Aku tidak menyangka bahwa hal ini akan didapatkan oleh dirimu. Soyen kemudian mendekat pada Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baxia. Dia pun lalu bertanya, "Dua senior, apakah tidak ada jalan lain untuk bisa mengalahkan tulang naga agung itu?" Raja Naga Api kemudian menimpali, "Mungkin kekuatan api suci yang dikumpulkan dari kalian semuanya cukup untuk bisa menembus pertahanannya." Namun, Soyen menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Jika aku menggabungkan kekuatan banyak api suci, orang ini pasti tidak akan pernah memberikanku waktu menampilkan teknik itu." Selain itu, Soyen juga khawatir ledakan dari penggabungan api suci akan memberikan pengaruh pada makam naga, karena hal ini bukanlah ledakan biasa. Kali ini Soyen hanya bisa terdiam dan memikirkan cara bagaimana melawan kekuatan tulang naga agung di dalam kaki dari tetua Longfeng itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan berhasil menemukan cara yang tepat untuk bisa menghadapi kekuatan dari tetua tertinggi Longfeng dari klan naga ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.